Untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak sapi, beberapa pasar hewan ditutup sementara oleh pemerintah berdasarkan surat edaran Bupati Malang. Para peternak dan pedagang mengeluhkan penutupan sementara ini karena tidak ada jangka waktu yang sampai kapan. Beginilah yang terlihat di Pasar Hewan Karangploso pada Selasa pagi. Penutupan sementara pasar hewan sampai ada pemberitahuan selanjutnya dikeluhkan peternak maupun pedagang, karena penutupan tidak ada jangka waktunya sampai kapan. Pemerintah Kabupaten Malang menutup sementara beberapa pasar hewan untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan mulut yang menyerang ternak sapi. Di antaranya Pasar Hewan Pujon dan Pasar Hewan Karangploso hingga waktu yang tidak ditentukan. Penutupan sementara pasar hewan ini mengacu pada surat edaran atau SE Bupati Malang nomor 800/39-35.07.201/2022 tentang kewaspadaan penyebaran penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak sapi. Penutupan sementara ini sempat dikeluhkan peternak dan pedagang yang tidak mengetahui ada penutupan, sehingga tetap datang ke pasar hewan untuk kegiatan transaksi hewan sapi maupun kambing. Tetapi karena penutupan, para pemilik hewan ternak ini akhirnya mangkal sementara di kawasan res area Karangploso. Para pelaku pasar mengungkapkan penutupan ini akan merugikan banyak pihak, peternak, pedagang maupun pembeli. Terlebih tidak ada kejelasan sampai kapan penutupannya. Para pelaku pasar ini berharap pasar tetap dibuka, tetapi ada pemeriksaan terhadap hewan yang diperjualbelikan, karena penyakit ini menyerang hewan ternak sapi dan bukan kambing. Berapa lama itu Pak penutupan di Pasar Karangploso? Penutupannya mulai hari Sabtu. Hari Sabtu sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai kapan kira-kira adanya? Enggak. Enggak ada pemberitahuan sampai kapan nih. Berarti kalau sekarang gimana kalau untuk jual belinya lagi ini saat ini? Jual belinya pokoknya di luarnya pasar. Oh gitu ya. Seperti saat ini gini ya? Ya gimana transaksinya kalau sudah kayak gini? Kan juga jarang juga kan? Jarang Pak. Iya. Kayak tadi rekan pemasukan ya berkurang. Iya. Pak, sebenarnya idealnya gimana sih kalau keinginan peternak seperti apa ini Pak? Kan jelas itu kan sapi ya sebetulnya Pak ya? Ya, keinginannya peternak seperti kita-kita ini saja, setiap peternak diterangi, hewannya divaksin, tidak seperti penutupan seperti ini ya? Terus ada himbauan kalau penutupan harus ditahuan dulu. Gitu Pak ya. Kalau gitu moro-moro ditutup, nah bingung kan? Repot juga Pak ya. Teman-teman. Barusan saya juga lihat sapi juga ada di situ, sapi ada. Tapi nggak diturunkan gitu loh. Iya, sajano langsung langsung ada vaksin, disemprot, berarti itu sajano moro-moro ditutup ya nggak enak kan? Repot juga Pak ya. Oke, terima. Wanik Mawan melaporkan. Sementara itu, penutupan sementara sejumlah pasar hewan di wilayah Kota Malang akibat wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak membuat petani terpaksa beralih berjualan sapi secara online. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan membuat peternak resah. Pasalnya kondisi seperti saat ini membawa dampak cukup besar bagi peternak sapi, karena mereka tidak bisa menjual ternaknya setelah sejumlah pasar hewan di Malang ditutup sementara. Penutupan sementara sejumlah pasar hewan di wilayah Malang ini untuk mencegah masuknya wabah PMK di Malang. Ditutupnya pasar hewan ini, petani harus memutar otak untuk menjual ternaknya. Andri Irfan, salah satu petani yang beternak sapi di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini misalnya. Akibat merebaknya wabah PMK pada hewan ternak, dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan dan pakan sapi di kandang miliknya. Hal ini dikarenakan setelah adanya PMK, pasar hewan pun ditutup sehingga dirinya tidak bisa berjualan untuk sementara waktu dan harus merawat sapi yang seharusnya bisa dijual di pasar. Agar bisa terus memutar keuangan, dirinya memanfaatkan media sosial untuk menawarkan sapi miliknya. Upaya pencegahan pun ia lakukan sebagai langkah antisipasi, kebersihan dan kesehatan sapi benar-benar ia perhatikan. Pemberian vitamin pada sapi juga ia lakukan agar kondisi sapi tetap sehat dan bisa dijual. Peternak berharap wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak bisa segera teratasi, karena kondisi saat ini sangat memberatkan bagi peternak seperti dirinya. Beralih ke online penjualan. Sudah laku berapa dus? Untuk sementara ke online dari penutupan mulai tanggal 12, ya. Laku 2. Laku 2. Satu ke rumah potong, ya. Satu ke petani. Untuk antisipasi mungkin kita harus
untuk yang di sini kita untuk kebersihan kandang, mungkin kotoran kalau memang dibawa sapi biasanya kalau bisa dibersihkan. Terus makan sama minumnya kalau bisa pakai air hangat sama vitamin lah, sekali 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Simon Alfredo melaporkan. Memastikan hanya reklame yang berizin dan dipasang sesuai aturan yang berlaku, Satpol PP Kabupaten Malang melakukan operasi penertiban. Banyak reklame tidak berizin dan telah habis izin pemasangannya atau kadaluarsa diturunkan dan diangkut ke mobil operasional. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama di wilayah Singosari sampai Karangploso, Kabupaten Malang. Iklan reklame banyak dipasang terutama pada momentum puasa dan Idul Fitri. Namun sayang pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan. Selain dipasang dipaku di pohon pelindung, tiang listrik juga tidak dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pemasangan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan Perda tentang reklame. Menurut salah seorang warga menjelaskan ketidaknyamanannya dengan banyaknya iklan reklame yang dipasang sembarangan, sehingga mengganggu pemandangan kawasan terutama yang kondisinya sudah rusak. Kelihatannya sebenarnya nggak enak juga kan lebaran sudah selesai, seharusnya dibongkari. Ya terutama yang masang itulah, yang masang seharusnya inisiatif bongkari sendiri biar kelihatan bersih. Ya. Banyak iklan-iklan perumahan yang banyak betul. Ya, betul. Ada yang daluarsa, ada yang tidak berizin sama sekali, masih banyak juga ini. Ya. Ya, memang itu seharusnya kan ditertibkan seharusnya, tapi karena hari raya mungkin pemerintah punya toleransi sendiri kan. Tapi pihak pemasang seharusnya inisiatif lah diinovasi. Sementara itu, Koordinator Lapangan Didik menjelaskan Satpol PP secara rutin terus melakukan operasi penertiban untuk memastikan iklan reklame berizin yang dipasang sesuai aturan yang masih terpasang. Di beberapa titik jalan di wilayah Karangploso juga terlihat cukup banyak iklan yang dipasang di pohon pelindung dan tiang listrik yang melanggar aturan pemasangan reklame sehingga harus menjadi prioritas penertiban. Penertiban reklame. Sudah berapa lama ini nggak ada operasi ini? 2 tahun kakak. Sudah ada operasi. Banyak yang bercampur ya. Berarti yang balik kebanyakan yang ini yang sudah daluarsa ya? Kedaluarsa, yang kosong semuanya. Yang kosong juga aman. Sepanjang jalur ini hasilnya gimana hasil operasi ini? Jadi nanti kita cari ke kantor pajak. Tapi banyak juga ya? Banyak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Terganggunya fungsi jalan berdampak pada terjadinya penumpukan kendaraan di Kota Malang. Hal ini karena 2 kendaraan besar beroperasi dan memakan setengah lajur jalan Balai Arjosari, Kota Malang, mengakibatkan antrian panjang kendaraan baik yang masuk maupun keluar Kota Malang. Beginilah yang terlihat di Jalan Balai Arjosari, Kota Malang pada sekitar pukul 10 pagi. Penumpukan dan kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik jalan dan pintu masuk dan keluar Kota Malang. Kepadatan ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang melintas dan terganggunya fungsi jalan akibat pengalihan arus kendaraan dari arah Karangploso belok kiri ke arah Jalan Panji Suroso, Kota Malang, dan beroperasinya 2 kendaraan besar untuk mengecek getaran lapisan bumi. 2 kendaraan besar ini memakan setengah lajur jalan sehingga jalan menyempit. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Ahmad Yani masuk Kota Malang, kepadatan sudah terjadi sejak pukul 10 pagi, khususnya yang akan keluar Kota Malang. Kepadatan kendaraan juga terlihat di Jalan Layang Ahmad Yani. Kendaraan berhenti dan melaju tersendat, khususnya yang masuk dan melintasi jalan layang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, peningkatan arus sudah mulai terjadi pukul 10 pagi. Truk-truk berat dan lebar banyak melintas dan pengalihan arus ke Jalan Panji Suroso menumpuk di persimpangan arah Arjosari. Di Jalan Raya Karanglo terlihat hal yang sama. Kendaraan yang masuk underpass arah Singosari juga terlihat mengantri panjang karena badan jalan menyempit sementara volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan. Jalan kok masih padat aja ini, kenapa Pak kira-kira Pak? Ya banyak orang libur Mas ya. Masih Pak ya? Iya. Ini mulai jam berapa Pak ini Pak padatnya? Mulai jam 10 pagi sampai sekarang? sampai sekarang. Di perempatan sini tetap di Arjosari ya. Truk-truk besar sudah mulai banyak juga yang melintas Pak ya? Ya banyak. Kalau kemarin gimana Pak? Kalau kemarin agak sepi. agak sepi. Ya. Sekarang kok tumben ya? Orang masuk kerja itu lah ya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Menjalin sinergitas antara TNI dan jurnalis, Tony Bekang 2 Kostrad menggelar latihan tembak bagi jurnalis. Latihan tembak ini diikuti oleh berbagai jurnalis dari media elektronik, cetak, dan online. Latihan tembak bagi jurnalis yang digelar oleh Batalion Bekang 2 Kostrad berlangsung di lapangan tembak Yon Bekang 2 Kostrad, Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang. Latihan tembak ini diikuti oleh puluhan jurnalis dari 4 organisasi profesi wartawan dan berbagai media, baik media elektronik, media cetak, maupun media online. Komandan Batalion Bekang 2 Kostrad, Letkol CBA Firmanuddin Lilawangsa mengatakan, tujuan dari diadakannya latihan tembak ini untuk menjalin sinergitas antara TNI dan jurnalis. Dengan adanya latihan tembak ini nantinya sinergitas kembali terbangun dengan baik, sehingga informasi yang disampaikan dari TNI khususnya Batalion Bekang 2 Kostrad dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Komandan Batalion Bekang 2 Kostrad juga berharap ke depan latihan tembak bagi jurnalis akan terus berlanjut. Selain itu, diklat jurnalistik dilakukan oleh wartawan dapat melibatkan anggota TNI, sehingga anggota TNI mempunyai kemampuan dalam bidang kejurnalistikan. Kalau tujuannya kegiatan ini kan yang pertama adalah karena masih bulan Syawal, artinya belum lama dari Lebaran, yaitu halal bihalal dengan teman-teman media se-Malang Raya. Nah, terus kemudian kegiatan ini tujuannya adalah untuk menyambung silaturahmi yang dulu pada saat sebelum pandemi sebenarnya ini kita sudah ada ikatan emosional, sudah ada hubungan komunikasi. Karena ada pandemi ini jadi agak ya mungkin karena pengaruh pandemi. Nah, ini setelah agak menurun, ada kesempatan kita manfaatkan untuk menyambung silaturahmi dengan kegiatan halal bihalal, terus kita rangkaikan juga dengan kegiatan latihan menembak supaya teman-teman wartawan, teman-teman media bisa tertarik, bisa bergabung. Nah, terus harapan ke depan juga kegiatan ini bisa lanjut sehingga sinergitas antara kita dari Yon Bekang 2 Kostrad dengan teman-teman media itu ada. Jadi nanti dari kami pun misalnya ada pendidikan, ada diklat dari teman-teman media, kita mungkin bisa diajak sehingga kita memiliki kemampuan kemampuan untuk jurnalis ya, itu ada. Menarik Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Belasan seniman lukis berkolaborasi menggelar pameran lukisan yang digelar di Gedung Dewan Kesenian Kota Malang. Total 14 lukisan yang dipamerkan pada pameran tersebut. 14 lukisan hasil karya 14 perupa di Kota Malang dipamerkan di Gedung Dewan Kesenian Malang. 14 lukisan dengan tema Super Sub ini merupakan ungkapan dari para seniman yang berkolaborasi ide mereka melalui lukisan. Agit, salah satu panitia pameran, mengatakan bahwa pameran lukisan ini diikuti oleh 14 seniman di Kota Malang. 14 seniman tersebut menuangkan ide mereka dan menggabungkan lukisan dengan berbagai tema di salah satu kanvas berukuran panjang. Pameran lukisan di Gedung Dewan Kesenian Kota Malang ini berlangsung selama 4 hari, di mana setiap hari ditargetkan 100 pengunjung yang datang ke Gedung Dewan Kesenian Malang untuk melihat hasil karya 14 seniman tersebut. Sementara diharapkan dengan adanya pameran tersebut, para seniman terus berkolaborasi menuangkan ide mereka melalui lukisan. Dan para seniman diharapkan terus mengembangkan bakat mereka melalui karya lukisan. Alasannya pertama kan karena bulan Mei kan bulan penggambar, ditetapkan sama mungkin baru kan kalau masalah. Jadi kita bikin ada undangan, bikin kolaborasi sama teman-teman di Kota Malang. Ya, Mas, kalau untuk pameran ini diikuti berapa peserta dan berapa hasil karya yang ditampilkan di sini? Kalau perempuannya sekitar 14 orang mungkin. Jadinya ini kan sebenarnya nggak ada target 1 atau 2 karya, jadi ini kita lembaran kolaborasi gitu. Ya. Rencananya akan berlangsung selama berapa hari, Mas, untuk pamerannya? Kalau sampai besok tanggal 17. Harapannya, Mas, dengan adanya pameran ini apa? Yang jelas kelanjutannya ke depannya, soalnya kan masih komunitas baru, terus juga kebetulan ada event kita pakai buat kolaborasi selanjutnya. Simon Alfredo melaporkan.